Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron cinta di dalam perjodohan 19. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain punya sumur, punya tanah yang subur, hidup makmur dan pastinya panjang umur. Amin. Di episode kali ini diceritakan Gio yang masih kesal sama Naila. Tomorrow pun lalu berusaha menenangkannya. Namun Gio malah bilang gimana enggak kesel, ini perhiasan ada di kamar Naila. Copian surat wasiat juga ada di kamar dia. Jadi gimana enggak curiga sama Naila? Nah loh, kok Gio jadi curiga gitu ya sama Naila? Padahal kan pelakunya Fatir sama Prita. Di tempat lainnya Naila berusaha menahan emosinya dengan mata yang berkaca-kaca. Azka yang lagi bersama Naila lalu bilang urusan sesimpel itu nggak usah cengeng. Alia pun tercekat dan langsung menatap Azka sambil bilang, "Bapak kira saya nangis? Ngapain saya tangisi masalah tadi? Sejak Mama meninggal, saya selalu bilang sama diri saya sendiri, seberat apapun cobaan hidup saya nggak akan pernah menangis." Sementara itu Hendra yang berada di tempat lainnya lagi menunggu Edwin. Tak lama Edwin pun datang. Hendra pun jadi kesal dan tanya kemana aja kamu. Edwin pun lalu jawab jika dia sedang mencari celah buat menuntaskan Tomorrow. Tapi itu nggak mudah bos. Hendra pun jadi menghela nafas dan bilang jika tadi Renata datang ke kantornya dan mempermalukannya. Edwin pun jadi kaget dan tanya kenapa Renata bisa tahu semua kegiatan bos. Hendra pun menggeleng bingung dan bilang jika dia tidak mau Renata mengetahui soal Ivan. Malamnya, Gio dan Tomorrow saling membisu satu sama lain. Tak mang Tomorrow pun memulai pembicaraan. Tomorrow bilang, "Nggak ada Naila artinya nggak ada pernikahan. Padahal ini sudah sebulan lebih sejak kematian papa kamu." Gio pun jadi menghela nafas dan bilang, "Ma, memang ini yang harus terjadi. Jadi udahlah Ma, gak usah ngebahas soal pernikahan terus." Fatir yang sok menyibukkan diri di sana diam dan menguping percakapan Gio dan Tomorrow. Tak lama Mang Abdi datang, kasih tahu Gio jika Prita juga sudah pergi dari rumah dan bawaannya banyak banget. Gio kaget dan langsung menarik Fatir ke tempat lain. Gio pun lalu tanya Fatir, "Apa Prita terlibat soal hilangnya perhiasan di kamar saya?" Fatir pun jadi gelagapan dan bilang jika dia nggak tahu karena dia juga dari tadi nyari-nyari Prita. Gio pun jadi makin kesal dan bilang seharusnya sejak awal saya tidak menerima kamu dan Prita tinggal di rumah saya ini. Fatir pun jadi bingung dan langsung bersimpuh di depan Gio sambil bilang, "Maafin saya." Gio pun menatap Fatir penuh selidik. Tak lama Tomorrow menghampiri sambil bilang, "Gio, kamu harus cari tahu apa dia terlibat atau tidak." Gio mengangguk dan kembali menatap Fatir penuh selidik. Fatir pun jadi makin cemas. Sementara itu Azka lalu membawa Naila ke sebuah kafe. Di saat yang sama Edwin yang lagi mengendarai mobilnya lewat di kafe. Edwin pun menghentikan mobilnya dan langsung telepon Hendra, kasih tahu Hendra jika Naila lagi bersama Azka. Naila yang kini sudah berada di dalam kafe lalu tanya ngapain Azka mengajaknya ke kafe. Azka malah dudukin Naila di depan salah satu meja kafe yang sudah penuh dengan makanan. Azka pun lalu menyuruh Naila makan. Azka yang tidak bawa uang pun jadi kaget dan bilang dianggap punya uang untuk membayarnya. Azka yang emang tidak pernah mau menunjukkan perhatiannya malah membentak Naila dan bilang jika kamu nggak makan, maka kamu harus membayarnya. Naila pun akhirnya makan. Azka memperhatikan sambil manyun. Di tempat lainnya Hendra lagi bersama dokter, melihat keadaan Dufan yang masih terbaring koma. Hendra pun lalu tanya dokter kapan dia bisa siuman dari komanya. Dokter pun lalu bilang jika dia belum bisa memastikan kapan Dufan bisa siuman. Hendra pun kembali menatap Dufan sambil bergumam, "Kamu dan Gio akan segera ketemu. Pasti itu menyenangkan."
Dua anak Adrianto saling menjatuhkan satu sama lain. Di saat yang sama Gio menemui Cemura yang lagi gelisah di tempat tidurnya. Gio lalu tanya Mama kenapa. Cemura pun tercekat dan langsung menatap Gio sambil tanya kalau misal Mama ngelakuin kesalahan lagi, apa kamu masih mau memaafkan Mama? Gio pun jadi mengernyit dan tanya apa ada kesalahan Mama yang lebih besar dari menduakan Papa. Di saat yang sama Naila yang masih berada di kafe baru selesai makan. Naila pun ucapin terima kasih ke Azka sambil kemudian pamit. Namun Azka malah menarik tangan Naila dan mau membawanya pergi. Naila pun kaget dan tanya mau diajak kemana lagi. Azka pun lalu bilang jika dia mau cariin penginapan buat Naila. Naila tentu saja kaget dan langsung menolak halus karena sudah sering ditolongin Azka. Namun Azka bersikeras mengajak Naila pergi. Namun Naila malah pergi. Azka pun jadi kesal dan bergegas menyusul Naila dan kembali mengajak Naila pergi bersamanya. Namun Naila lagi-lagi menolak ajakan Azka. Azka pun jadi kesal dan akhirnya pergi meninggalkan Naila. Azka lalu pulang ke rumahnya. Di sana ternyata sudah ada Edwin. Azka pun kaget dan langsung mengusir Edwin dari rumahnya. Namun Edwin malah tersenyum sinis dan bilang jika dia datang ke sana cuma mau kasih tahu kalau bos sudah punya rencana khusus buat Naila. Azka kaget dan jadi cemas. Namun Azka langsung menyembunyikan kecemasannya sambil bilang ngapain bahas Naila sama saya. Gak ada sangkut pautnya sama saya. Dan saya juga tidak tahu Naila ada di mana. Edwin lagi-lagi hanya tersenyum sinis dan bilang kamu sembunyikan Naila kan? Azka pun makin kaget. Sementara itu Edwin langsung pergi. Azka pun jadi mikir dan tak lama lalu mengambil HP-nya, telepon Tere, suruh Tere mencari Naila di kafe. Azka pun mengakhiri panggilan sambil kemudian kembali mikirin keselamatan Naila. Di tempat lainnya Cemura masih gelisah. Tak lama Cemura pun akhirnya kirim chat ke Hendra, tanya Hendra ada di mana. Di saat yang sama Gio muncul dan tanya kok Mama belum tidur. Cemura pun kaget dan langsung menyembunyikan HP-nya. Di saat yang sama, Tere yang sudah sampai kafe langsung mencari Naila. Namun Naila nggak ada. Tere pun jadi bingung. Tak lama HP-nya bunyi, ada video call dari Azka. Tere pun kaget dan jadi cemas. Sementara itu HP-nya terus bunyi. Tere pun akhirnya terima panggilan. Azka pun langsung ngomelin Tere dan tanya apa kamu sudah menemukan Naila. Tere pun jadi makin cemas dan akhirnya bilang jika Naila sudah nggak ada. Azka kaget dan jadi makin cemas. Kira-kira Naila kemana ya guys? Apa iya dia sudah pulang? Tapi pulang kemana? Ke rumah Gio? Nggak mungkin. Atau jangan-jangan dia diculik sama Gio? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa, Mince ingetin sekali lagi buat yang baru gabung, klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain punya sumur, punya tanah yang subur, hidup makmur, panjang umur dan pastinya nggak akan ketinggalan update serunya cerita sinetron cinta di dalam perjodohan.